Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati guru kita narasumber pada siang hari ini, Yai Haji Dr. Atabik Lutfi MA. Terima kasih Pak Yai bisa berkenan hadir pada siang hari ini. Yang saya hormati Bapak Ibu para pengurus PLT, pengurus JSIT Pusat, pengurus JSIT Wilayah, para kepala sekolah, pengurus yayasan, juga pada Bapak Ibu, para guru hadirin, juga Dewan Pembina, dan semua yang hadir pada siang hari ini. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diberi nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan, sehingga pada siang hari ini kita bisa bersilaturahim dalam rangka untuk memperingati 1 Muharram 1443 Hijriah. Semoga pertemuan kita pada siang hari ini mendapatkan berkah dan keutamaan serta menjadi amal jariah kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama saya sampaikan terima kasih sekali lagi kepada Kiai Haji Dr. Atabik Lutfi MA yang telah meluangkan waktunya berkenan akan memberikan nasihat serta motivasi kepada kita semua di tengah-tengah kesibukannya. Semoga ilmu yang akan disampaikan nanti dapat meningkatkan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sampaikan terima kasih kepada teman-teman panitia di PLT JSIT Pusat yang telah mempersiapkan agenda kegiatan hari ini dengan baik. Semoga jerih payahnya dicatat sebagai amal baik dan terus bersemangat untuk melayani para anggota di tengah-tengah pandemi ini. Walaupun saat ini menjadi PLT karena munasnya diundur sampai akhir Desember karena situasi pandemi ini. Mari kita tetap kokohkan niat kita optimalkan pelayanan kita kepada teman-teman kita di seluruh Indonesia. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dulu Rasulullah Muhammad SAW ketika berada di Mekkah, ya, menjalankan amanah dakwahnya bersama para sahabat mengalami banyak sekali tantangan dan hambatan, dan salah satu solusinya yaitu melakukan hijrah ke Madinah. Ya, dengan harapan, dengan tujuan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai keimanan, nilai-nilai syariat yang telah diyakini dapat dipertahankan, ya, tidak hilang, tidak sirna, ya, tidak musnah karena penentang-penentang yang begitu banyak, ya, karena hambatan-hambatan yang begitu besar. Selain itu, yang kedua tentunya para nabi dan para sahabat berharap dan berkeyakinan bahwa agama ini harus disiarkan jadi luas, ya, menjadi tumbuh berkembang, dan Allah takdirkan agama ini tumbuh, ya, berkembang menjadi agama yang terbesar di seluruh dunia pada zamannya. Ya, mungkin sekarang ini juga hampir ada, di mana ada sinar matahari di situ ada Islam, insya Allah, termasuk kita ikut menikmati nikmat iman dan nikmat Islam atas perjuangan Nabi dan para sahabat, yang salah satunya pada waktu itu ada peristiwa hijrah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, hari ini mungkin kita tidak akan melakukan hijrah tempat tinggal, ya, walaupun mungkin ada yang pindah karena beli rumah baru mungkin, ya, atau ada yang menikah mungkin atau pindah kerja, tetapi secara umum kita tidak melakukan hijrah tempat tinggal. Tetapi yang harus kita lakukan sekarang menghadapi situasi tantangan pandemi COVID-19 yang sampai hari ini kita juga belum tahu sampai kapan ini akan selesai.
Bahkan kemarin Presiden memberikan instruksi kepada Menteri Kesehatan agar membuat semacam roadmap, ya, sebuah perencanaan apa yang akan dilakukan karena diduga COVID ini akan lama, ya, ada di Indonesia khususnya. Kalau kita harus hidup lama bersama COVID ini, maka tentunya sesuatu yang kurang bermanfaat kalau kita membayang-bayangkan saja COVID segera selesai. Ya, ini adalah angan-angan yang mungkin manfaatnya tidak banyak. Lebih baik kita berkeyakinan, ya, menanamkan sebuah keyakinan bahwa sebagai seorang guru, sebagai seorang dai, sebagai seorang pejuang, tentunya bisa melakukan banyak hal dan tetap bisa berkarya di tengah-tengah kesulitan. Bukankah para pejuang itu senantiasa meraih karya-karya besar, ya, prestasi-prestasi besar di tengah-tengah kesulitan? Bukankah mereka-mereka yang banyak mendapatkan tantangan tapi memberikan respon dengan baik itulah yang pada akhirnya keluar sebagai pemenang? Pemenang senantiasa melewati masa-masa sulit, menyelesaikan berbagai macam tantangan. Dan tantangan kita selain situasi pandemi sekarang ini, ada kemajuan teknologi yang begitu cepat yang mendisrupsi, ya, berbagai macam kehidupan. Mungkin ke depan model sekolah Islam terpadu ini tidak lagi tatap muka penuh. Apakah itu pandemi sudah ada atau tidak ada, ya, karena diyakini dan sudah banyak hasil penelitian baik di luar negeri, di Indonesia, bahwa ke depan proses pendidikan ini akan berjalan dengan sistem hibrid, ya. Jadi mungkin separuh di sekolah, separuh bisa belajar di mana saja, kapan saja, ya. Dan ini adalah situasi yang harus kita siapkan karena memang ini adalah satu perjalanan, ya, dari satu situasi yang akan kita alami. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, maka kita harus, yang pertama harus punya keyakinan bahwa kita bisa terus berbuat, berkarya untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada anak-anak didik kita, kepada wali murid kita, sehingga tanggung jawab kita untuk mewujudkan SIT menjadi lembaga yang berkualitas sebagai salah satu pilar dakwah kita di bidang pendidikan di Indonesia ini terus akan leading, ya, maju insya Allah atas pertolongan dan berkah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, selain keyakinan di tengah-tengah situasi sulit ini, kita harus lebih banyak fokus kepada peluang, ya, kesempatan yang bisa kita lakukan, bukan fokus kepada sulitnya situasi, bukan fokus kepada terbatasnya banyak hal yang kita hadapi, mungkin sinyal, mungkin sikap siswa, mungkin kondisi orang tua, termasuk sektor ekonomi yang mungkin agak terganggu, karena kalau kita fokus kepada kekurangan, maka kekuatan dan keyakinan kita tidak akan bisa kita gerakkan. Tetapi kalau kita fokus kepada peluang, kita fokus kepada kesempatan, dengan keyakinan itu, saya yakin kita akan bisa melakukan inovasi-inovasi, ijtihad baru, ya, yang akan menghasilkan karya-karya di luar dugaan yang mungkin belum pernah kita pikirkan. Sekali lagi tentunya akan semakin mudah manakala bersamaan dengan itu semua Allah memberikan hidayah, memberikan ilham, memberikan petunjuk kepada kita semuanya. Sekali lagi, mari kita fokus kepada kesempatan, peluang, dan kekuatan agar kita bisa berbuat di tengah-tengah kesulitan. Yang terakhir tentunya untuk bisa berbuat banyak dalam situasi sulit ini, tentunya kita harus punya energi yang cukup, kita harus punya kekuatan yang memadai. Tidak mungkin tentaranya Al-Fatih itu bisa menaklukkan, menaikkan kapal ke atas bukit kalau kekuatannya tidak ada. Tidak mungkin Rasulullah bersama para sahabat menempuh perjalanan kurang lebih Mekah Madinah itu 490 km kalau tidak memiliki kekuatan. Tidak mungkin, ya. Naik bus saja kalau umroh haji itu capek, ya, ada perasaan capek karena lumayan jauh, ya. Lumayan jauh, mungkin kalau dari Jakarta itu bisa sampai Solo, ya, 400-500 kilo itu. Itu perlu bekal, ya, perlu bekal yang cukup agar kita bisa berbuat banyak di tengah situasi pandemi ini. Nah, bekal yang paling utama, yang pertama menurut saya adalah nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nilai-nilai ruhiyah kita yang baik,
yang berkualitas, nilai-nilai keikhlasan, kemurnian niat kita. Ya, ini adalah hal yang sangat penting karena ini adalah menjadi sumber energi yang paling besar, ya insya Allah. Yang kedua adalah kekuatan lingkungan atau kekuatan teman dekat atau kekuatan tim, ya kekuatan tim. Kekuatan amal jama'i kita, kekuatan kita berada dalam satu organisasi jaringan sekolah Islam terpadu. Bapak Ibu sekalian, tentunya kita akan semakin berat manakala sekolah-sekolah ini berjalan sendiri-sendiri. Tetapi dengan bersama-sama, maka itu akan membantu kita menjadi lebih kokoh, menjadi lebih kuat, bahkan akan menjadi lebih cepat. Ya, tentu saja kalau kita ingin menjadikan lembaga pendidikan ini sebagai sebagai wajah ya daripada dakwah kita di bidang pendidikan, maka kekuatan ini harus dibangun bersama-sama, dan inilah hakikat perjalanan dakwah itu adalah kebersamaan kita dalam satu tim. Tentunya di dalam kebersamaan ini ada imamnya, ada makmumnya, ada pemimpinnya, ada pasukannya, ya, di mana satu sama lain tentunya saling membutuhkan, satu sama lain harus menumbuhkan iklim tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Yang ketiga, modalnya adalah kemampuan, kompetensi, skill, ya, adalah satu hal yang dibutuhkan, ya, kemampuan untuk bisa melakukan inovasi, kemampuan untuk bisa memberikan pelayanan, ini membutuhkan kompetensi, membutuhkan keterampilan yang saya yakin Bapak Ibu sekalian punya semuanya itu, dan terus diasah ya bersama-sama melalui JSCT. Atas ini semua ya, dengan 3 bekal ini semuanya, semoga kita tetap bisa memberikan pelayanan terbaik selama masa pandemi ini dan seterusnya tentunya, sehingga mimpi masa depan untuk menjadikan Sekolah Islam Terpadu sebagai salah satu potret dan pilihan pendidikan di negara kita untuk bersama-sama mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, ya, untuk mewujudkan anak-anak didik yang beriman, bertakwa, ya, berakhlak mulia sebagaimana yang tercantum dalam tujuan pendidikan nasional kita. Tentunya itu akan kita wujudkan tentu bersama-sama dengan komponen bangsa yang lain. Semoga Allah memudahkan kita semua, dan mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.